minute. Who are you? Waktu kecil, awak sering kalilah ditempeleng sama bokap karena telat ke gereja karena film satu ini. Legend kali lah emang. Tapi tahu nggak kalian? Ternyata banyak kalilah kontroversi film satu ini. Sampai bahkan ada negara yang bikin undang-undang khusus untuk melarang film ini tayang di negara mereka. Tapi kenapa ya kira-kira? Penasaran kalian? Subscribe dulu lah bos. Buat para generasi 90-an, pasti nggak asing lagi nih sama karakter kartun yang satu ini. Yoi, Doraemon. Siapa sih nggak kenal sama karakter robot kucing asal Jepang ini? Emang bisa dibilang Doraemon udah jadi kartun legend lah sepanjang masa. Penggemarnya juga udah mulai dari anak kecil sampai orang tua. Apakah kalian termasuk salah satu penggemar Doraemon? Kalau iya, berarti kalian sama lah kayak awak. Sama-sama tua bos. Hehehe. Komik Doraemon telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Di seluruh dunia, penjualan manga itu diketahui mencapai sekitar 100 juta kopi kalian. Bisa nggak tidur kalian 30 hari 30 malam. Pada tahun 2012, oleh majalah Time, robot kucing ini dijuluki sebagai salah satu pahlawan Asia. Pada tahun 2008, Doraemon bahkan diangkat menjadi duta budaya Jepang. Tapi siapa yang nyangka, ternyata ada berbagai cerita kontroversi tentang kartun yang satu ini. Teman-teman yang belum tidur, udah pada bergadang nih, buat ngerangkum 3 cerita kontroversi Doraemon yang paling terkenal. Simak ya weh! Satu, Nobita itu skizofrenia. Entah kenapa banyak beredar teori cerita Doraemon yang sedih-sedih. Yang baru-baru ini muncul di Twitter adalah spekulasi kalau si Nobita adalah anak kecil yang menderita skizofrenia. Konon katanya karakter Nobita ini terinspirasi dari kisah nyata seorang anak menderita skizofrenia di Jepang. Nobita yang kesepian dalam kamarnya mulai menciptakan teman hayalan berupa robot masa depan yang dapat mengabulkan segala keinginannya dengan alat-alat yang ajaib. Sampai akhirnya seorang psikiater memberitahu Nobita bahwa macam mana kau? Mana ada Doraemon dalam kehidupan nyata? Dia cuma ada dalam kepala kau. Udahlah, kamu gak usah ngeyel terus. Mending kau urus aja sekolah online-mu. karena depresi dengan kejamnya ibu kota, salah. Kejamnya ibu kota masih dulu anak kuliahan bos. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Maksud awak, karena depresi dengan kejamnya realitas, si Nobita memutuskan untuk bunuh diri di usia 16 tahun. Itulah mungkin alasan mengapa pertumbuhan Nobita dan kawan-kawannya terhenti di kelas 5 SD. Sebab tak semua orang siap dengan akhir yang menjadikan. Tapi teori itu dibantah oleh pihak Fujiko Fujio. Gak ada lah bang yang gitu-gitu. Cuma murni khayalan kami aja lah Doraemon itu. Sebagai cerita fantasi untuk anak-anak, gak perlulah abang karang-karang macam itu. Udah nikmati aja, gak suruh bayar pun. Gitu aja kali bahasa dia. Yang kedua, viral petisi netizen di Jepang minta kartun Doraemon hapus adegan Nobita yang lagi ngintip Shizuka mandi. Emang apa sih nggak boleh? Desember 2020 lagi rame kali lah di Jepang karena kartun yang satu ini. Netizen di Jepang mengajukan petisi untuk menghapus adegan Nobita masuk kamar mandi Shizuka di salah satu serial manganya. Petisi ini bahkan sudah dilihat sebanyak 620 juta kali dan menghasilkan komentar sebanyak 30.000 komentar. Kapan lah YouTube awak ini bisa segitu yang nonton? Sekian puluh viewer ini pun dari HP awaknya. Petisi ini berisi kalau adegan si Nobita itu nggak pantas tampil pada tayangan anak-anak karena bisa menyesatkan. Kurasa kalau di Indonesia nggak mungkin lah lolos adegan macam itu. Shizuka mandi-mandi di pantai pun udah disensor. Macam ada aja yang nafsu lihat Shizuka pakai bikini kurasa. Emang apa sih nggak boleh? Sebagian besar dari netizen emang menyayangkan kali lah kenapa ada adegan intip-intip enak-enak itu di film Doraemon. Mereka berharap kejadian seperti itu nggak pulang lagi lah di masa depan. Anak-anak itu woi, bukan ale-ale. Ketiga, sejumlah negara boikot Doraemon. Tahun 2016 lalu, sejumlah politikus serta aktivis di India dan Pakistan mengkampanyekan larangan penayangan kartun asal Jepang Doraemon di layar televisi mereka.
Alasannya, film itu berpotensi merusak moral anak-anak. Kampanye terkait pelarangan Doraemon ini mencapai puncaknya pada musim panas ketika salah satu anggota oposisi dari Partai Pakistan THRE, cemana bacanya ini? Malik Taimur mengatakan bahwa Provinsi Punjab harus melarang saluran televisi yang menayangkan kartun selama 24 jam. Dia menyebut Doraemon sebagai contoh yang terburuk. Tuntutan itu menyuarakan keprihatinan bahwa kartun Doraemon yang tayang di Pakistan dialihbahasakan dalam bahasa Hindi, bukan bahasa Urdu. Bahasa yang digunakan dalam kartun itu merusak tatanan norma sosial kita. Anak-anak kita tanpa disadari belajar bahasa Hindu yang bisa merusak bahasa persatuan kita dan mengubah keyakinan terhadap agama kita. Seperti yang diwartakan The Guardian pada tahun 2016. Sekedar diketahui, bahasa yang digunakan oleh warga Pakistan adalah bahasa Urdu, sementara kartun Doraemon hanya diterjemahkan ke dalam bahasa India. Oleh karena itu, PTI menganggap kartun buatan mendiang Fujiko F. Fujio itu dapat mengubah keyakinan anak-anak. Kemudian di India, aktivis bernama Isis Chaturvedi mendesak pemerintah dan pihak penyiar untuk berhenti menayangkan Doraemon. Ia menilai salah satu tokoh, yaitu Nobita, yang digambarkan sebagai pemalas dan bodoh adalah contoh yang buruk untuk anak-anak. Terlepas dari seluruh kontroversi yang ada, bagi awak pribadi, Doraemon adalah cerita sepanjang masa. Tokoh-tokohnya akan tetap kekal dan tak lekang oleh waktu. Doraemon, Nobita, dan kawan-kawannya akan menjadi teman kita, teman anak kita nanti, sampai cucu dan cicit kita. Aminkan dulu lah di kolom komentar weh. Sekian dulu lah cerita kita tentang Doraemon ini. Kalian boleh like kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus nongkrong ngomongin hal-hal yang gak diceritain mama kalian sebelum kalian tidur. See you!